Krishna pun mengatakan mereka tahu Mathura benar-benar terbakar. Mata-mata Mathura pun bergegas membakarnya dan mengatakan Jarasen membakar seluruh Mathura dan berterima kasih pada Krishna karena telah menyelamatkan mereka semua. Warga pun meminta maaf kepada Krishna karena salah paham dan mengatakan mereka akan tinggal di sini selamanya. Lalu Krishna pun mengatakan kepada mereka adalah orang-orang terkasihnya dan tidak seharusnya meminta maaf kepadanya. Mereka harus ingat bahwa hanya perubahan yang konstan di dunia ini. Ugrasen pun bertanya siapa yang membangun kota ini dan siapa pemiliknya. Krishna pun mengatakan merasakan serangan Jarasen yang akan datang. Dia berdoa dan meminta untuk membangun kota ini. Dia telah menyimpan kekayaan setiap warga negara di rumah mereka dan mereka bisa tinggal di sini dengan damai. Lalu Balaram pun mengatakan Krishna dapat meramalkan masa depan. Rukmini pun semakin terkesan dan menganggap Krishna sebagai Tepaspi dan Gyani. Ugrasen pun mengatakan dia sudah cukup umur dan tidak dapat menangani tanggung jawab kota ini. Jadi Krishna harus menjadi penguasa. Semua warga negara pun mengatakan Krishna harus menjadi penguasa. Ugrasen pun membawa Krishna menuju tahta. Krishna pun mengatakan dia tidak ingin menjadi raja. Warga hanya menyebut Krishna yang bisa menjadi raja Dwarka. Radha pun mengatasi masalah warganya ketika Kutira dan Ayan masuk dan mengatakan bahwa mereka pernah ke Mathura dan membawa permen untuknya. Radha pun melihat mangkuk kosong dan bertanya semacam lelucon apakah ini. Ayan pun mengatakan Krishna melarikan diri dari Mathura dengan semua warga dan pasti bersembunyi di suatu tempat takut akan serangan Jarasen. Dia pasti telah mengalahkan Kansa dan ingin menjadi raja, tetapi sayangnya harus menjadikan Ugrasen sebagai raja Mathura. Jarasen dan takut nyawanya lari, dia pasti kecewa itu. Radha pun mengatakan Krishna tidak pernah menginginkan kekuasaan dan selalu siap untuk membantu orang lain. Dia yakin Krishna pergi ke pengasingan dengan alasan dan dia akan melindungi warga Mathura. Setelah kembali ke rumah, Radha pun berpikir pernikahan Balaram belum akan terjadi. Maka Krishna tidak datang untuk menjemputnya. Dia yakin dia akan datang untuk menjemput untuk pernikahan Balaram dan Repati. Lalu Rukmini pun menegaskan Krishna untuk menerima permintaan warga dan menjadi Raja Dwarka. Krishna pun berbicara kepada orang-orang bahwa dia di Dwarka milik semua orang. Setiap pria di sini adalah raja dan wanita adalah ratu. Dia ingin menjadi raja rakyat. Akrot pun mengatakan hanya Krishna yang dapat memiliki pemikiran ilahi seperti ini. Ugrasen pun mengatakan dia benar. Balaram pun mengatakan Krishna akan dimahkotakan terlebih dahulu dan dia akan disebut Dwarkadis. Semua warga negara pun mengucapkan Sri Krishna Ki Jai. Ugrasen, Rukmini, Repati memberi pemandian kerajaan kepada Krishna dan membuatnya siap sebagai raja. Warga terus melantunkan Sri Krishna Ki Jai. Krishna pun memberkati mereka semua. Dinobatkan sebagai Raja Dwarka. Semua orang pun mengucapkan Dwarka Sri Krishna Ki Jai. Balaram pun meminta Raja Dwarka untuk mengumumkan pesan pertamanya. Perintah pertama Krishna adalah yang ditunggu-tunggu semua orang, adalah pernikahan Balaram dan Repati. Krishna meminta Rukmini untuk menyiapkan Repati dan meminta Balaram bersiap-siap untuk pernikahannya. Balaram pun berjalan di belakang Krishna dan bertanya bagaimana dia bisa bersiap-siap sendiri. Krishna pun mengatakan dia akan menyiapkan di kamar khusus. Balaram pun mengatakan dia sangat ingin melihat kamar istimewanya. Lalu Krishna pun mengatakan bahwa dia sudah melihatnya. Balaram pun mengatakan dia belum melihatnya dan jika dia melihatnya, dia akan melakukan 100 set-up. Krishna pun mengatakan 10 set-up saja sudah cukup dan membawanya ke kamar khusus. Balaram pun dengan gembira mengatakan itu seperti rumah Radha. Krishna pun menyentuh setiap benda secara emosional dan mengatakan ini adalah tempat di mana kenangan Radha dan Krishna melekat dalam hati mereka. Ini adalah tempat Radha dan Krishna berada di setiap tempat. Balaram pun mengatakan Krishna benar. Dia telah mengunjungi tempat ini berkali-kali. Dia kalah dan Krishna menang. Balaram akan melakukan 10 kali sit up.
Lalu Krishna pun menghentikannya. Balaram pun mengatakan dia akan pergi dan membawa Radha, karena pernikahannya tidak bisa terjadi tanpa hadirnya Radha. Lalu bertanya mengapa Krishna tidak pergi dan membawa Radha. Krishna pun mengatakan Radha tidak akan datang saat ini. Dan nampak terlihat Radha berpikir dia tidak akan membuka tasnya karena dia tahu Krishna akan datang untuk menjemputnya kapan saja. Dan nampak terlihat Rukmini pun menghiasi Repati. Repati pun memuji keahliannya dan mengatakan temannya Radha belum datang. Dia pun menyiapkan seperti dewa. Rukmini pun mengatakan Radha sangat baik hati. Repati pun bertanya apakah dia tahu tentang Radha. Rukmini pun mengatakan Radha adalah orang yang meneruskan surat-suratnya ke Krishna mencari bantuan. Repati pun bertanya apakah dia akan menikah. Rukmini pun berpikir Krishna harus memberitahu semua orang bahwa dia ingin menikahi Rukmini. Balaram pun bertanya pada Krishna mengapa Radha tidak bisa datang ke sini. Krishna pun mengingatkan dia tentang kutukan Sri Dhamma bahwa Radha tidak akan bersatu dengan Krishna selama 100 hari. Dia akan berada di tanah mati dunia dan akan menanggung perpisahan dari Krishna. Balaram pun mengatakan dia adalah Narayan dan harus mengubah kutukan ini. Krishna pun mengatakan dia tidak bisa. Balaram pun mengatakan dia berjanji pada Radha untuk mengundang untuk pernikahannya. Krishna pun memberikan surat Rukmini yang diteruskan oleh Radha memintanya untuk memenuhi permintaan Rukmini. Dan bahkan Balaram berjanji bahwa Krishna akan melakukan itu. Lalu Krishna pun mengatakan dia harus membacanya dan tahu bahwa Rukmini ingin menikah dengannya, dan seperti yang dijanjikan Balaram dan Radha, dia harus memenuhi keinginan Rukmini. Balaram pun bertanya apakah Radha akan mengetahuinya. Krishna pun mengatakan dia akan tahu lebih cepat. Radha yang duduk di taman membayangkan menari dengan Krishna dan memberitahu burung beo bahwa dia yakin Krishna akan datang untuk menjemputnya. Dia akan menikmati kenangannya. Radha pun mengatakan setiap kali Krishna datang, dia harus datang ke tempat ini dan dia sedang menunggunya. Nampak terlihat di sisi lain, Repati sedang bersiap sebagai pengantin memanggil Balaram dan Krishna. Balaram dengan Krishna pun berjalan ke arahnya dan bertanya mengapa dia memanggil mereka. Repati pun mengatakan dia marah pada mereka karena mereka belum menjemput Radha. Dia tidak tahu mengapa Krishna tidak pergi untuk menjemput Radha karena dia tahu Radha harus menunggu Krishna. Balaram pun berpikir Krishna ingin sekali membawa Radha ke sini, tetapi terikat oleh sumpah. Balaram pun mengatakan kepada Repati bahwa Krishna telah berjanji untuk membawa Radha pada waktu yang tepat, jadi dia harus percaya padanya. Repati pun terus marah. Krishna pun bertindak dan memintanya untuk menghukumnya karena kesalahannya dan mencoba untuk menampar dirinya sendiri. Lalu Repati pun menghentikannya. Radha pun menunggu Krishna dan berpikir dia yakin akan datangnya Krishna untuk menjemputnya ke pernikahan Balaram dan Repati. Dan nampak terlihat Kutila dan Ayan mencari Radha dan berpikir dia harus menunggu Krishna di hutan. Dia mengatakan jika mereka memberitahu Jarasen tentang lokasi Radha, Jarasen akan membunuh Radha atau Krishna akan datang untuk menyelamatkannya. Dalam kedua kasus, Ayan akan menjadi Raja Barsana. Dengan marah, Jarasen berpikir seluruh tim mata-matanya tidak dapat menemukan lokasi Krishna. Penjaga pun memberitahu bahwa seorang gembala sapi mengatakan dia tahu lokasi Krishna sekarang. Ayan masuk dan mengatakan dia bukan gembala sapi, dia adalah prajurit Ayan, suami Radha. Sisupal pun menunjukkan pedang di lehernya. Jarasen pun mengatakan Radha adalah teman Krishna. Ayan pun mengatakan itu sebabnya dia membenci Krishna. Sisupal pun mengatakan itu kebencian keluarga saat itu. Jarasen pun memerintahkan beberapa tentara untuk menemani Ayan dan memeriksa lokasi Krishna, dan jika dia gagal memenggal kepalanya di sana. Ayan pun membawa para tentara ke hutan di mana Radha berada. Prajurit pun bertanya kepada Ayan apakah dia yakin Krishna akan datang ke sini. Seorang prajurit lain memberitahu bahwa Jarasen mengetahui Krishna bersembunyi di sebuah kota rahasia dan Jarasen sedang menuju dengan pasukan ke arahnya.
Seorang prajurit lain pun mengatakan dia akan memenggal kepala Ayan karena berbohong. Dan Ayan pun bersembunyi, lalu tentara pun pergi. Dan nampak terlihat di sisi lain, ritual pernikahan Balaram dan Revati dimulai. Ayan dan Kutila pun berjalan ke arah Radha dan mengejeknya bahwa Krishna tidak datang untuk menjemputnya sama sekali dan mengkhianatinya. Dia tidak bisa menghadiri pernikahan Balaram dan Revati. Radha pun mengatakan dia tidak keberatan jika dia tidak menghadiri pernikahan Balaram dan Revati, dan yakin bahwa Krishna sibuk dalam hal lain dan akan datang menjemputnya suatu hari nanti. Jadi mereka berdua seharusnya tidak repot-repot, ucap Radha kepada Jatila dan Ayan. Jatila dan Ayan pun berdiri marah sementara Radha berjalan pergi sambil tersenyum. Ritual pernikahan Balaram dan Revati pun berlanjut. Jarasan dengan pasukannya pun mencapai dekat Dwarka dan tertawa bahwa Krishna adalah orang bodoh untuk membangun kota yang begitu indah. Dia akan segera terbunuh di dalamnya. Dia pun memerintahkan Sisupal untuk menyerang begitu dia memasuki pintu utama dan memainkan betis mengumumkan perang. Balaram pun menghentikan Faras dan berkata, "Jarasen sampai di sini." Krishna sebagai Raja Dwarka memerintahkan untuk melanjutkan ritual pernikahan tanpa rasa takut. Lalu Devaki pun mengatakan dia khawatir dan Krishna harus melakukan sesuatu. Krishna pun meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Ugrasen pun mengatakan dia tidak mengerti apa-apa. Krishna pun meminta untuk mempercayainya. Jarasen pun memerintahkan para tentaranya untuk mendobrak pintu utama. Balaram pun menyelesaikan ritual pernikahan dan mengatakan, "Mari kita serang sekarang." Krishna pun mengatakan belum saatnya, dia perlu mengambil berkah Panutua. Balaram dengan Revati pun mengambil berkah tua para petua-petua dan berkata, "Mari kita pergi sekarang." Krishna pun mengatakan belum saatnya dan dia akan memberikan Revati hadiah khusus. Semua orang pun mengatakan mereka semua ingin melihatnya.